kasih, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita menggali firman Tuhan, membaca, merenungkan supaya kita mendapatkan kebenaran dari dalamnya, dan kita diberikan kekuatan untuk hidup hari lepas hari selaras dengan firman Tuhan. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 13-17. Kita akan mempelajari tentang kebenaran di dalam Yesus yang mengubahkan. 1 Petrus 3 ayat 13-17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan rela hati, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita berbicara tentang berbuat baik, apapun itu kita lakukan untuk meninggikan Tuhan, bukan diri sendiri. Kalau kita mau dan mampu berbuat baik pada sesama maupun kepada Tuhan, jadi baik itu untuk Tuhan maupun untuk sesama, itu sebenarnya 100% dari Tuhan. Maka tidak ada yang pantas kita bermegah karenanya, memegahkan diri atau merasa lebih baik dari orang lain. Kita ini diselamatkan Yesus oleh pengorbanannya di kayu salib. Maka setiap orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah diubahkan, maka keselamatan itu akan berdampak bisa berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan, bisa mengucap syukur, bisa hidup selaras dengan firman Tuhan, tapi bukan dengan motivasi pamrih, tapi ucap syukur karena kita yang tidak layak ini telah diselamatkan. Sekarang kita melihat tentang hal berbuat baik. Siapa yang akan berbuat jahat atau mencelakai kalau rajin berbuat baik? Keterlaluan kalau ada yang berbuat jahat kalau kita rajin berbuat baik kepada orang lain. Orang Kristen berbuat baik bukan karena dia baik, tetapi karena Allah itu baik. Dia telah menyediakan penebusan, penyelamatan melalui Yesus. Maka renungkan melalui malaikat, kalau malaikat jatuh saja tidak diberi juru selamat, tapi manusia jatuh dalam dosa disediakan juru selamat. Maka ini adalah anugerah yang begitu besar, yang tidak sepantasnya kita sia-siakan. Karena itu jangan menolak Yesus, jangan menolak kasih setia Tuhan, jangan menolak karya agung, karya penebusan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Jangan sia-siakan belas kasihan Tuhan. Kalau kita berbuat baik, bukan untuk sombong rohani, bukan pula untuk merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bagi mereka yang sudah diselamatkan, itu berdampak mempunyai selera rohani.
belajar firman Tuhan, melayani, mengabarkan Injil, memuridkan, misi, menjangkau, memuliakan Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa orang fasik mengganggu orang percaya. Orang percaya berbuat baik ke semua orang karena telah diubahkan Tuhan. Maka keadilan, kerukunan, dan persahabatan dengan damai diperjuangkan oleh orang percaya. Tetapi betapapun anak-anak Allah menenangkan orang-orang fasik dengan kebaikan apapun terhadap semua orang, mereka masih sering diserang banyak orang. Nah, kita sekarang melihat bahwa firman Tuhan menunjukkan kalau kita menderita karena kebenaran, maka kita tidak perlu kecewa, tidak perlu berputus asa. Jangan takut dan gentar dalam mengikut Tuhan, sebab Dia Maha Besar, Maha Segalanya. Sebab Dia yang akan memelihara, menjaga, menolong, dan melindungi. Cintailah kebenaran. Cintailah firman Tuhan. Rindu mewartakannya kemana-mana. Cintailah Tuhan Yesus Juru Selamatmu. Menderita kebenaran karena kebenaran itu sudah biasa. Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri juga menderita. Saudara makin menderita, kalau itu untuk atau karena Tuhan, maka saudara makin menyerupai Yesus, makin dekat dengan kebenaran. Kalau penderitaan itu karena melayani Tuhan, karena memuliakan Tuhan. Yesus menderita, murid-muridnya juga menderita, mengalami penderitaan. Maka tidak aneh kalau orang percaya juga mengalami penderitaan. Perhatikan ilustrasi jalan keselamatan itu sempit di dalam Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Itu menunjukkan bahwa dalam kekristenan penuh dengan kesesakan, penderitaan, problem, dan kesukaran. Maka tidak aneh kalau orang Kristen menderita, sebab dia makin menyerupai Tuhan. Makin menyerupai Tuhannya dalam hal penderitaan. Bukan dalam hal kuasa dan yang lain sebagainya. Tapi sama, Tuhan juga menderita. Maka kita diproses oleh Tuhan untuk makin dekat kepada Dia. Kalau ia bergantung bersandar sepenuhnya pada pemeliharaan Allah yang adalah setia, ikut dan melayani Tuhan sampai akhir, itu juga karena kasih-Nya, karena belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan berikutnya katakan, kuduskanlah Kristus dan siap sedialah. Kristuslah yang layak dikuduskan dan dimuliakan setinggi-tingginya, bukan diri sendiri. Tanggung jawab orang percaya adalah hidup kudus, selaras firman Tuhan. Maka prioritaskan yang bernilai kekalan, setinggi-tingginya, sehormat-hormatnya bagi Dia yang maha tinggi. Siap sedialah selalu, tekun belajar mempergumulkan firman Tuhan. Bagaimana kita siap jika tidak pernah membaca firman? Bagaimana kita siap jika tidak rajin menggali dan mempergumulkan firman Tuhan? Bagaimana kita siap jika tidak pernah memperbincangkan firman Tuhan? Bagaimana mengerti maksud dan kehendak Tuhan jika tidak rajin mempergumulkan firman Tuhan? Maka diperlukan yang pertama, keteguhan iman di dalam Kristus.
Ajaran membutuhkan keteguhan dalam beriman, berani memberikan alasan iman kepada para lawan, menyatakan iman untuk menghormati Tuhan. Yang kedua, rohnya menuntun untuk siap. Tuhan memberi umatnya roh kebijaksanaan. Dia minta supaya kita siap sedia, bukan malas belajar firman Tuhan dan menjadi pengecut. Paling tidak mengerti dalam doktrin umum yang paling sederhana, sehingga kalau orang bertanya, kita bisa menjawabnya. Yang berikutnya, orang Kristen membutuhkan iman dan harapannya. Orang-orang Kristen harus membuktikan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka benar-benar menyembah Allah yang benar dan memiliki agama yang suci dan baik. Dari mana kita tahu itu semuanya? Kalau tidak kita dapatkan dari penggalian firman Tuhan. Tentu yang dibutuhkan adalah penggalian firman Tuhan yang bertanggung jawab. Berikutnya, membela iman. Aneh jika kita tidak dapat membawa apa-apa untuk membela iman ketika ada orang yang bertanya untuk menghormatinya. Berikutnya, agar semua orang tahu bahwa kita takut Tuhan. Kita harus selalu menjaga agar semua orang tahu bahwa kita takut akan Tuhan dan bahwa kita dengan saleh dan hormat menganggap ibadah yang sah kepadanya. Orang-orang Kristen harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka jauh dari segala kezaliman. Pengakuan yang mengalir dari hati. Untuk menunjukkan bahwa iman mereka kepada Kristus adalah pengakuan yang mengalir dari hati, adalah satu-satunya yang disetujui oleh Allah. Tapi juga harus dengan lemah lembut. Ini adalah nasihat yang paling penting. Jika pikiran kita tidak dilengkapi dengan kelembutan, maka pertengkaran akan segera pecah. Saudara tidak perlu heran kalau terjadi perdebatan di mana-mana, karena roh lemah lembut tidak ada di sana. Berikutnya, melepaskan semua. Jika kita semua mengakui pengakuan iman kita oleh Allah, semua kemegahan harus dikesampingkan. Semua pertentangan harus dilepaskan. Yang terakhir, membutuhkan integritas hati. Integritas hati nurani. Hanya integritas hati nurani sajalah yang memberi kita kepercayaan diri dalam berbicara sebagaimana yang mestinya. Membela kebenaran Tuhan terhadap kecurigaan palsu yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang fasik yang mempertanyakan iman dan pengharapan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran. Kita tahu maksud dan kehendak Tuhan dari dalamnya dengan pimpinan Roh Kudus. Hanya firman Tuhan yang adalah makanan rohani yang bagus bagi pertumbuhan iman orang percaya. Saudara malas membaca menggali firman Tuhan, jangan harap akan sehat secara rohani dan tumbuh mengenal Allah dengan baik. Malas menggali firman Tuhan akan membuat saudara mudah goyah dalam menghadapi hidup ini. Juga akan mudah goyah manakala ada yang menanyakan iman dan pengharapan saudara. Berikutnya, menderita karena berbuat baik. Jika itu dikehendaki Allah harus menderita karena Dia akan tetap menjaga, melindungi, dan memelihara saudara. Lebih baik menderita bagi Tuhan daripada menderita karena kesalahan sendiri yang memalukan Tuhan. Bagaimanapun penderitanya orang percaya, tidak ada apa-apanya dengan penderitaan yang pernah Yesus alami. Daripada menderita karena berbuat jahat, seperti misalnya korupsi, narkoba, menderita karena kejahatan, adalah suatu kebodohan. Dan itu adalah salah sendiri.
Saudara, marilah kita rajin berbuat baik sebagai ungkapan syukur. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita itu, yang kita sembah itu sungguh baik. Biarlah Roh Kudus menuntun keseluruhan hidup kita agar memuliakan Allah. Dan siap sedia setiap saat menjawab orang mengenai iman dan pengharapan kita yang kekal di dalam Yesus. Dan penderitaan apapun di dunia ini tidak dapat memisahkan kasih Yesus Tuhan kita atas setiap orang percaya. Mari kita hidup memuliakan Dia, hidup sepenuhnya bagi Dia, hidup yang teguh di dalam Dia, supaya kita makin hari makin setia ikut Tuhan, makin setia melayani Tuhan dan sukacita di dalamnya. Hanya di dalam Yesus Juru Selamat kita beroleh kekuatan untuk menanggung segala penderitaan di dunia ini selama kita hidup ini. Marilah total hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.